Dan hari ini kita sampai pembacaan kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Di Alkitab kertas saya diberi judul Elia di tepi sungai Kerit. Dan kemudian dilanjutkan Elia dan janda di Sarfat. Saya akan membacakan 6 ayat yang pertama saja. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau sudah siap, kita akan baca di tempat kita masing-masing dengan bersuara. 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, yaitu kepada Elia, ayat yang ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang keenam, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dalam kitab Mazmur dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemalangan orang benar itu banyak, ya. Jadi Alkitab dengan jelas berkata bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Nah, ayat-ayat yang baru kita baca itu berbicara tentang kerajaan Israel, di mana waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab, dan Ahab itu melakukan kejahatan, ditulis di Alkitab, lebih daripada raja-raja Israel yang sudah melakukan kejahatan itu. Jadi waktu pemerintahan Raja Ahab itu lebih jahat lagi yang dikerjakan oleh orang-orang Israel. Sehingga dicatat di Alkitab itu bahwa apa yang dikerjakan itu menimbulkan sakit hati daripada Tuhan. Maka itu Tuhan memutuskan untuk menghajar Ahab dan orang-orang Israel, yaitu dengan kekeringan. Ada yang tanya kepada saya, Pak, COVID-19 ini datangnya dari Tuhan atau datangnya dari si jahat? Ya kan? Nah, ini kalau nggak hati-hati menjawabnya nanti repot, ya kan? Tetapi yang kita tahu, saudara, karena COVID-19 yang terjadi ini, ya, kemudian hampir seluruh dunia terdampak, khususnya mengalami krisis ekonomi, kemudian mengalami lagi krisis secara rohani, ketakutan timbul di mana-mana, ya, yang kena COVID maupun yang tidak kena COVID, kemudian mengalami ketakutan. Jadi saya tidak akan membahas COVID-19 ini dari Tuhan atau dari si jahat atau bikinan daripada manusia. Tetapi akibat daripada COVID-19 ini, ya, banyak orang yang terdampak, saudara. Banyak orang yang mengalami hal yang tidak baik itu. Nah, ini yang kita baca ini, karena kejahatan, sudah jelas ditulis, karena kejahatan orang Israel, maka ada nabi yang tiba-tiba muncul di kitab 1 Raja-Raja pasal 17, yaitu Nabi Elia. Dia mengalami dampak daripada kekeringan itu, saudara. Jadi kemalangan orang benar itu banyak. Bahkan nanti kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, itu ada seorang janda di Sarfat, itu janda yang kaya, saudara.
Ya, rumahnya bertingkat, ada lotengnya, saudara. Tetapi saking hebatnya krisis yang terjadi, jadi janda yang kaya di Sarfat itu jatuh miskin, saudara. Ya, nah kita lihat sekarang dari Elia, saudara. Jadi waktu terjadi kekeringan itu, sehingga terjadi krisis di mana-mana, Tuhan berbicara kepada Elia. Elia, sekarang kamu mengungsilah ke anak sungai Yordan, yaitu di tepi sungai Kerit. Kalau kita biasa di Indonesia itu salah satunya di Pulau Jawa ada sungai yang besar, namanya Bengawan Solo, saudara. Itu sungai besar banget, saudara. Dan kemudian kalau banjir sampai hari ini, ya itu rumah-rumah di pinggirnya bisa dihanyutkan oleh sungai Bengawan Solo ini. Tetapi ada anak sungai yang saya kenal, salah satunya adalah Sungai Porong, saudara. Itu anak sungai itu kecil sekali, saudara. Nah, anak sungai Yordan itu namanya Sungai Kerit, kecil banget, saudara. Nah, Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke anak Sungai Kerit. Ya, mestinya Elia bilang begini, Tuhan, kenapa kok suruh pergi ke anak Sungai Kerit? Kenapa kok nggak pergi ke Sungai Yordan aja? Sungai Yordan kan besar, ya kan? Besar, banyak airnya, dan kemudian pasti pohon-pohonannya lebih rindang. Kenapa harus ke anak Sungai Kerit? Tapi yang kita lihat dari pembacaan tadi, Nabi Elia, dia tidak berbantah-bantahan kepada Tuhan dan dia langsung taat mengikuti firman Tuhan dan dia pergi ke anak Sungai Kerit. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan ternyata memelihara Nabi Elia dengan cara yang ajaib, yaitu dikatakan pagi dan petang dikirimin makanan berupa daging dan roti dengan perantaraan burung gagak. Sehingga hidup Nabi Elia ini terpelihara. Ya. Siapa Nabi Elia? Di dalam kitab Yakobus pasal 5 menjelaskan bahwa Nabi Elia itu adalah manusia biasa. Bersama saya ucapkan manusia biasa. 2, 3. Manusia biasa. Manusia biasa sama seperti kita. Kalau mungkin tinggal di Jogja ya sama, yaitu makan nasi gudeg. Kalau dia tinggal di New York mungkin makannya sama, makan bagel, egg and cheese, ya kan? Kurang lebihnya begitu, Saudara. Karena dia adalah manusia biasa, ya. Nah, kemudian dilanjutkan kisah tentang seorang janda kaya di Sarfat. Jadi waktu dalam keadaan krisis itu, dia itu mengalami dampak yang hebat, sehingga dikatakan bahwa dia punya tepung itu tinggal segenggam, dan minyaknya tinggal sedikit. Ya, dalam buli-buli itu sedikit. Dia bilang, kalau aku masak tepung ini, dibikin roti, aku akan makan, dan anakku laki bersama-sama dengan anakku laki-laki, dan setelah itu aku akan mati. Tetapi waktu berjumpa dengan Elia, Elia bilang begini, berikan kepada aku dulu, ya, maka itu nanti tepung dan minyak itu tidak akan ada habisnya. Dan apa yang dikerjakan oleh wanita, ini sudah dia dengan taat memberikan kepada Elia, saudara. Ya, jadi yang pelajaran yang pertama, di tengah-tengah krisis, kalau kita taat kepada Tuhan, sekali lagi, di tengah-tengah krisis, kalau kita taat kepada Tuhan, maka jangan pernah takut dan khawatir, karena Tuhan pasti memelihara setiap orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa di tengah-tengah krisis Elia maupun janda di Sarfat ini bisa taat kepada firman Tuhan? Tentu kalau ditanya lebih mudah mana melakukan kejahatan dan melakukan kebaikan. Buat orang-orang yang biasa melakukan kejahatan akan mudah sekali untuk melakukan kejahatan. Tapi buat orang-orang yang biasa melakukan kebaikan tentu sangat susah untuk melakukan kejahatan.
Mengapa Elia begitu mudah taat kepada Tuhan? Mengapa janda di Sarfat yang kaya itu, yang jatuh miskin, bisa taat kepada Tuhan? Tentu dimulai dengan gaya hidup yang selalu taat. Jadi saudara, sebelum ada krisis, Elia maupun janda kaya di Sarfat itu terbiasa dengan ketaatan. Maka itu saya bersyukur kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sekarang ini everything is going well, ya, segala sesuatunya masih baik. Kita sudah melatih diri, membiasakan diri untuk taat kepada Tuhan, melakukan Matius 6 ayat 33, yaitu carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, itu kan perintah Tuhan. Ketika kita taat, maka jangan pernah khawatir apapun yang akan terjadi tahun 2021. Asal kita taat, asal kita cinta kepada Tuhan, saudara, maka hidup kita pasti terpelihara dengan sempurna. Amin. Kalau Elia, manusia biasa, janda Sarfat itu masih disebut sebagai umat Allah. Sedangkan kita sekarang disebut sebagai anak-anak Allah, maka Tuhan pasti pelihara kita. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada orang-orang di Efesus, dikatakan begini, bahwa hari-hari yang terakhir adalah hari-hari yang jahat. Kemudian Rasul Paulus juga menulis kepada anak rohaninya, Timotius, dia bilang begini, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Apa yang disebut dengan hari-hari jahat? Apa yang disebut dengan hari-hari yang sukar? Itu adalah hari-hari yang membahayakan. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, saya pesimis. Apa yang akan terjadi di tahun 2021? Saya sangat pesimis. Akan banyak hal-hal buruk yang terjadi di tahun 2021. Tetapi saya optimis, sangat optimis ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Ketika kita taat kepada Tuhan, saudara, maka saya sangat optimis bahwa kita akan dipelihara Tuhan dengan sempurna. Seperti setiap pagi kita mendeklarasikan Mazmur 91. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan dari kesukaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saudara, apapun yang terjadi di sekitar kita, jangan pernah kita bisa dipengaruhi. Tetap cinta Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Nah, saudara, pelajaran yang kedua, Tuhan itu bisa memakai burung gagak, ya, itu kan tidak masuk akal, untuk memelihara Nabi Elia. Dan Tuhan bisa memakai Tuhan bisa memakai Elia, seorang hamba Tuhan, itu mengadakan mukjizat untuk janda Sarfat yang kaya itu yang kemudian jatuh miskin untuk hidupnya terpelihara. Jadi pelajaran yang kedua, di tahun 2021 seperti yang sudah dinubuatkan oleh Ibu Ruth Julia, bahwa tahun 2021 kita akan menerima banyak kejutan, hadiah, bonus, dan lain sebagainya. Jangan pernah kita pikirkan bagaimana caranya. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan akan punya banyak cara untuk memelihara hidup kita. Nah, pelajaran kepada janda di Sarfat itu, waktu itu janda di Sarfat yang kaya itu, saudara, kemudian jatuh miskin. Tetapi, saudara, pelajaran yang kita dapat adalah pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu datang selalu tepat pada waktunya. Mungkin kita merasa terlambat, bahkan kita merasa amat sangat lambat. Tetapi Tuhan kirimkan Nabi Elia untuk berjumpa dengan janda Sarfat di saat yang tepat. Alkitab bilang begini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami
adalah pencobaan-pencobaan biasa saja yang tidak akan pernah diizinkan melebihi kekuatan kita, ya. Jadi tahun ini Bapak Ibu Saudara sekalian tetap cinta akan Tuhan, taati firman Tuhan, dan percayalah Tuhan menolong kita selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab kita ini sudah dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi milik kepunyaannya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan Bapa, sehingga kami tidak meragukan cinta dan kasih-Mu. Kami tetap cinta kepada Tuhan untuk selama-lamanya, dan kami membuktikan cinta kami kepadamu Tuhan, untuk percaya dan untuk taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih.